Salam damai dan sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, Saudara-saudari dan jemaat Tuhan sekalian. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini ada dalam Alkitab Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 9, ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Yesus dimuliakan di atas gunung. Sebelum kita bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau berkenan untuk kembali mengajar, mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan tolong semua yang mendengar memahami firman-Mu Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana mungkin Sang Pembebas yang sangat diharapkan justru mengajarkan bahwa ia akan menderita, bahkan mengalami kematian. Itulah reaksi dari banyak orang Yahudi pada zaman itu, bahkan juga para murid-murid Yesus saat mendengar bahwa Yesus mengajarkan tentang ia yang akan mengalami banyak penderitaan, bahkan kematian dan kebangkitannya. Bahkan Petrus dalam ayat yang ke-32b, pasalnya yang ke-8, sampai harus menarik Yesus ke samping dan menegur dia karena pengajarannya. Jemaat yang diberkati Tuhan, hal itu menunjukkan bahwa ternyata banyak orang pada masa itu pun juga murid-murid Yesus tidak memahami apa yang Yesus maksudkan dalam pengajarannya. Bahkan tidak memahami rencana Tuhan atas mereka. Karena mereka mencoba untuk memahami semua itu dengan akal budi sebagai manusia. Peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung, bahkan ada suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia," dalam ayat yang ke-7. Sesungguhnya adalah penegasan ilahi untuk membuka mata dan juga pikiran para murid yang diwakili oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes agar semakin meyakini bahwa Yesus sungguh-sungguh Mesias. Jemaat yang diberkati Tuhan, meskipun bagi orang-orang Yahudi Yesus bukanlah Mesias yang mereka inginkan. Karena dalam pemahaman mereka, bagaimana mungkin Mesias harus menderita? Padahal sesungguhnya mereka tidak memahami bahwa penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesuslah yang sungguh-sungguh memberikan kebebasan bagi mereka. Bukan hanya bebas dari pengaruh kekuasaan penjajah Romawi pada waktu itu sesuai dengan keinginan mereka, tapi membebaskan mereka dari kuasa dosa dan maut. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan dan menegaskan kepada kita semua bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Mesias yang penuh kemuliaan. Yesus adalah satu-satunya Sang Pembebas yang sanggup membebaskan kita dari semua perkara kehidupan kita, bahkan membebaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Penderitaannya adalah kebebasan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersama berdoa. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal dan luar biasa. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bukan hanya menjadi pendengar yang setia, namun kami semua adalah pelaku firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Namun dalam segala kemuliaannya, Ia akan bekerja untuk memperbarui kehidupan kami, meneguhkan iman dan pengharapan kami di dalam Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami semua di sepanjang hari ini, hanya dalam kuasa dan kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan memimpin, menjaga,
dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, dan berpengharapan. Amin. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan beserta kita.